Ya Bu, ini masih di jalan. 2 jam lagi kemungkinan sampainya. Soalnya lumayan macet di sini. Percakapan via telepon itu diakhiri. Sepasang suami istri terlihat sedang berkumpul di ruang belakang. Sang suami sedang terduduk santai di kayu berbahan jati dengan ukiran khasnya. Sementara istrinya berdiri tak jauh darinya. Sampai mana, Bu? Pria baru baya dengan setelan peci dan sarung itu bertanya pada sang istri yang baru saja selesai menelpon berbincang dengan putrinya. Emang pulang akan selalu jadi pilihan untuk jiwa-jiwa yang kesepian, untuk jiwa yang lelah dan butuh kembali ke peraduan. Masih di jalan Pak, macet katanya. Istrinya itu menjawab sambil kembali menyelesaikan pekerjaannya tadi untuk menelpon. Kini ia kembali sibuk dengan piring-piring di tempat cucian. Tangannya dengan mahir mengusap-usap piring bermotif batik dan berwarna kemerahan itu dengan spons cucinya. Wajar lah Bu, namanya juga musim libur. Sang istri hanya menjawab dengan senyum tipis. Suaminya pun berdiri, berjalan ke arah jendela yang tidak jauh dari sana. Baru saja hendak menutup tirai, terdengar ada suara yang mengetuk. Dengan segera sang suami membukakan pintu. Selamat sore Pak, maaf ganggu sore-sore gini. Tadi saya ketuk pintu di depan tapi nggak ada yang buka. Jadi saya lewat sini. Seorang gadis terlihat berdiri di depan pintu tetangganya. Ia nampak sedikit canggung. Oh, Sri, ada apa? Saud Hamid. Sang pemilik rumah memaklumi sambil tersenyum ramah. Begini Pak, tadi Pak RT nitip surat lewat saya. Katanya malam ini mau ada kumpul di rumah beliau. Semacam perayaan kecil-kecilan buat pernikahan anaknya. Oh, begitu. Baik, saya terima undangannya ya. Silakan Pak. Saya permisi ya Pak. Siapa Pak? Tanya sang istri selepas suaminya menutup pintu. Asri Bu, ada undangan buat kita. Wah, Asri ada acara apa? Bukan Asri Bu, ini acara di rumah Pak RT. Wah, nikahan Arif ya? Ibu juga dengar kemarin dari tetangga. Arif tuh umurnya beda berapa tahun sama Putri ya Bu? Beda 5 tahun Pak. Hehe. Ibu jadi inget dulu pernah mau jodohin Arif sama Putri. Oh iya, dulu ibu pernah sering banget tuh bahas itu. Jawab Hamid sambil mengambil rokok yang ada di meja. Yalah Pak, anak itu dari kecil udah kelihatan ganteng dan pinter. Lulusan kedokteran lagi. Iya Bu, tapi nggak apa-apa. Anak kita juga kan kuliah di jurusan yang bagus. Lagi pula sesuai dengan keinginan dia. Tapi Pak, istrinya sambil meletakkan piring terakhirnya ke rak, seraya berjalan mendekati suaminya itu. Kita kan bisa ikut hidup enak kalau berbiasanan sama Pak RT. Hamid hanya tersenyum mendengar celotehan istrinya itu. Bu, sini juga Bapak udah bersyukur, Alhamdulillah. Dengan penghasilan Bapak yang cuma segini, Ibu bisa juga bantu Bapak dengan usaha Ibu di bidang catering itu. Hamid memegang erat tangan istrinya. Istrinya hanya tersenyum, tak banyak berkata-kata. Ya udah, sekarang kita siap-siap dulu ya Bu, biar nggak telat ke rumah Pak RT. Halo, selamat malam Pak RT. Pak Hamid, mari silakan duduk. Hamid dan istrinya tersenyum seraya ikut berbaur dengan beberapa tamu lain. Bu, Bapak kesana ya, mau nyamperin bapak-bapak yang lain. Oh iya Pak, istrinya mengangguk. Bapak Hari, Pak Aris, apa kabar Pak? Hamid menyapa beberapa pria seusianya yang duduk di ujung ruangan. Baik Pak Hamid, sehat. Pak Hamid gimana? Makin maju aja nih usahanya Pak. Apa rahasianya? Salah satu pria di situ memujinya. Ah, kan bapak-bapak sekalian juga yang sering catering istri saya. Bisa tuh Pak bagi tip usahanya. Celetuk salah satu yang kemudian diiringi gelak tawa senyumnya. Malam sudah mulai larut. Perempuan muda itu berjalan menyusuri jalan yang agak sedikit gelap.
Malam Jumat, malam yang seringkali diidentikan dengan hal-hal mistis. Walaupun sebetulnya ia bukanlah tipe orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Namun rasanya menyeramkan juga melewati jalan seperti ini. Hai Putri, seorang pria seusianya menghampirinya. Rama, apa kabar? Baik Put, baru pulang. Iya nih, kemalaman soalnya macet. Wah gitu ya. Ayo deh kita jalan bareng aja, sekalian searah. Mereka berdua pun berjalan beriringan, melewati kebun yang memang gelap karena minim pencerahan. Yang paling aku gak suka nih Ram, kuburan. Kenapa sih jalan besar lewat kuburan dulu? Rama terkekeh. Mungkin kekhawatiran teman seusianya itu adalah hal yang konyol menurutnya. Put, tahu nggak? Biasanya di kampung ini kalau malam Jumat suka ada penampakan pocong. Rama tiba-tiba membuka percakapan. Ah, masa iya? Zaman sekarang masih ada yang begituan? Emang pocong itu mau ngapain keliaran? Gak main sosmed aja? Seloroh Putri. Ia berusaha mencairkan suasana padahal ia juga sedikit merasa gentar dengan suasana di sana. Jangan salah, di kampung kita dari zaman dulu tuh terkenal dengan pesugihan pocong. Itu pun maksudnya ya, jadi untuk orang yang mau kaya, dia bisa meminta bantuan pocong untuk usahanya. Kelak nanti usaha yang dikelola apalagi di bidang perkulineran bakal laris. Enak dong. Berarti bisa bersaing sama online shop atau usaha-usaha online zaman sekarang. Jangan salah. Untuk kekayaan tersebut nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Selain si pemilik usaha harus kelilingi sambil pakai pakaian pocong, mereka juga butuh tumbal. Udah Aco. Putri akhirnya menghentikan percakapan itu. Putri menoleh. Ia melihat kuburan yang nampaknya masih banyak taburan bunga. Sepertinya tanahnya pun masih baru digali. Ia menoleh ke arah temannya yang berjalan di sebelah kirinya dengan santai. Sepertinya bertanya tentang siapa yang meninggal malam ini kurang cocok. Besok aja lah. Lagi pula nanti bisa-bisa Rama malah meledeknya karena terlihat takut. Tak lama mereka sampai di jalan yang cukup ramai. Rupanya di depan adalah rumah Pak RT yang sudah jelas dikerubungi oleh manusia-manusia. Putri terlihat girang. Ia memainkan pandangannya ke berbagai sudut di tempat tersebut. Bapak, pekiknya ketika mendapat orang tuanya sedang duduk di salah satu kursi yang tersedia. Anak ibu udah sampai. Hamid dan istrinya sontak berdiri dan menghampiri putrinya itu. Kebetulan memang mereka sedang santai menikmati sajian yang disuguhkan. Kok pada di sini sih? Tanya Putri. Iya, soalnya lagi acara menjelang nikahnya Arif, jawab sang ibu. Wah, Arif menikah? Ya ampun, cepet amat. Gak cepet lah, kan emang usia segini udah cukup. Kamu kapan dong? Gurau sang ayah. Bapak suka gitu deh. Tahu nggak Pak? Tadi Putri pengen nelpon, tapi HP-nya keburu mati. Untung tadi ada Rama nemenin, jadi nggak sepi. Putri menoleh ke belakangnya, namun tidak mendapati Rama di sana. Ia kembali menoleh ke arah orang tuanya dan mereka pun memberikan ekspresi kebingungan seperti dia. Kamu udah lama gak ketemu teman-temanmu jadi lupa nama-namanya. Bapak, bener kok Pak. Tadi sama Rama, anak itu kebiasaan suka ngilang kalau lagi acara gini. Hamid mengurutkan keningnya. Kamu serius? Rama anak Pak Wahyu? Iyalah Pak. Orang teman main dari kecil, masa lupa Rama yang mana lagi? Hamid terdiam sejenak. Rama udah meninggal seminggu lalu nak. Putri terkejut. Apa ini masih bercandaan? Pak, gak lucu Ini bercandaan kan? Putri kini menoleh ke arah ibunya. Bapakmu serius Put? Putri terdiam. Rasanya ia lemes. Bu, Pak, minta kunci rumah ya. Aku mau duluan ke rumah. Ibu temenin ya. Gak usah Bu, gak enak sama Pak RT. Di sini aja dulu. Sekalian titip salam ya buat Arif.
Putri menuangkan teko berisi air teh hangat ke gelas, menuangkannya untuk dirinya sendiri. Meminum perlahan sambil duduk di ruang tengah. Mungkin salah orang, mungkin tadi bukan Rama, lagi pula tadi terlalu gelap juga kan. Ya terus saja berusaha untuk menenangkan dirinya, memberi sugesti positif untuk pikiran negatif yang tidak bisa dipungkirinya kini sedang menguasai dirinya. Ia kemudian beranjak menuju orang tempat pakaian. Menyesal tadi ia tidak mengiyakan tawaran ibunya untuk ditemani. Sekarang rumah ini terasa terlalu besar untuk dirinya yang sedang sendirian. Memang nyatanya rumah ini cukup besar untuk mereka bertiga. Apalagi ketika ia sebagai anak tunggal yang sekarang jarang di rumah karena sedang menyelesaikan studinya di luar kota. Usaha cateringnya sang ibu rasanya cukup mengejutkan, mampu memberikan mereka rumah sebesar ini. Pernah ia nyeletuk pada ibunya, "Ibu pesugihan ya, kok kita cepet banget kaya?" Dan jawaban yang ia dapat hanya pelototan dan omelan dari sang ibu. Setelahnya ia tidak pernah mau bercanda seperti itu lagi. Bayang-bayang sosok Rama yang ia lihat serasa ada di berbagai sudut gelap yang ia lihat. Sudah malam, dingin. Putri membuka lemari dan hendak mencari pakaian kesukaannya. Duh, lupa nggak nanya, di mana jaket putih itu? Putri semakin kesal mengingat ponselnya juga belum diisi daya. Baiklah, mungkin waktunya untuk mencari sendiri. Ah, ini dia. Putri menemukan lipatan pakaian yang ia cari. Ia segera membukanya. Kok bukan ya? Putri merasa penasaran dengan kain yang ia pegang. Apa mungkin mukana ibu? Namun kenapa malah diletakkan di lemarinya? Perlahan ia mengangkat kain itu. Bentuknya agak aneh. Tapi memang ini mirip mukena. Akhirnya rasa penasaran menuntunku untuk memakai kain tersebut. Ia memasukkan badannya ke dalam seperti memakai daster putih. Tapi ada kerudungnya. Oh, mungkin ini gamis. Pelan-pelan ia akhirnya mengepaskan bagian kepalanya dengan tudung dari baju itu. Bagian tudungnya memang menyatu dengan bagian bawahnya. Dan akhirnya pas. Tapi pakaian apa ini? Putri menutup lemarinya dengan menoleh pada cermin yang terpasang di pintu. Seketika ia mendapat ada sosok mengerikan di cermin itu. Acara di rumah Pak RT baru saja selesai. Hamid menyalami Pak RT dan juga putranya kemudian bergegas. "Salam buat Putri, Pak Hamid," seru Arif serasa melepas kepergian mereka. Akhirnya selesai juga. Ibu pegel duduk terus dari tadi, celetuk istrinya dan membuat Hamid tersenyum. "Putri lagi apa ya?" tanya sang istri. "Harusnya udah tidur, Bu. Atau mungkin nonton acara seram. Dia kan senang nonton film-film horor malam Jumat gini." Mendengar perkataan suaminya, sang istri tertegun. "Astaga, sekarang malam Jumat ya, Pak?" "Iya, Bu. Kok Ibu kaget gitu sih?" "Pak, ayo kita buru pulang." "Putri, kamu di mana, Nak?" Dengan tergesa-gesa, Bu Hamid memasuki rumahnya. "Bu, santai aja, Bu. Emangnya ada apa sih? Malam Jumat biasanya juga kita udah tidur jam segini. Mungkin Putri juga istirahat." Namun pernyataan suaminya itu tidak digubrisnya. Ia tetap bergegas ke seluruh ruangan sambil mencari keberadaan putrinya. Hamid yang tidak paham dengan perilaku istrinya memilih untuk duduk di ruangan tengah sambil kemudian menyalakan rokok. Diambilnya korek yang ada di sakunya kemudian ia menyalakannya. "Pak!" terdengar suara lirih. Hamid mengabaikannya. Ia kembali menghirup rokok yang dipegang. "Pak!" Hamid akhirnya menoleh ke arah kiri, ke arah sumber suara itu. Ia mendapati sosok terbungkus kain putih dengan mata yang terbelalak dan wajah berwarna kebiruan. Hamid sulit untuk melanjutkan kata-katanya. Anak si mata wayang itu muncul dengan wujud yang tentu tidak sesuai seharusnya. Ia terbungkus kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal atau pocong.
Wow, luar biasa sekali ceritanya yang membuat saya sedih ya. Ini saya benar-benar apa ya, ketika membacakan benar-benar menjiwai. Saya membayangkan nasib seorang putri ya. Pada akhirnya putri menjadi tumbal pesugihan pocong akibat keserakahan ya yang dibuat oleh kedua orang tuanya ya, bisa dibilang. Tapi ini mungkin Pak Hamid ini seolah-olah kalau diceritain ini nggak tahu ya bahwa si ibunya ya melakukan pesugihan pocong penglaris ini ya. Baik teman-teman Jelang Malam, terima kasih. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat Pak Hen, pengembara misteri, bahwa cerita ini saya angkat dari Facebook ya, cerita dari Facebook. Boleh teman-teman yang pengen langsung melihat ceritanya secara lengkap ya, bagus-bagus ceritanya di Facebook itu dengan nama pengembara misteri ya teman-teman. Nanti saya tulis juga di deskripsi ya. Baik teman-teman Jelang Malam, terima kasih buat teman-teman yang selalu support, buat teman-teman juga yang selalu kasih komentar. Bahwasanya channel Jelang Malam ini adalah channel baru, jadi komentar teman-teman, subscribe-nya teman-teman ini membuat kita lebih semangat lagi. Mudah-mudahan channel Jelang Malam ini terus berkembang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.